Ustadz Yusuf Mansur membuat sebuah postingan yang mencuri perhatian. Beberapa kali di akun media sosialnya, ia kerap membuat cuitan yang meminta dirinya untuk didoakan menjadi Presiden Republik Indonesia di ajang Pilpres 2024. Ustadz Yusuf Mansur membuat sebuah postingan yang mencuri perhatian. Beberapa kali di akun media sosialnya, ia kerap membuat cuitan yang meminta dirinya untuk didoakan menjadi Presiden Republik Indonesia di ajang Pilpres 2024 nanti. Postingan tersebut berawal dari cuitannya pada setahun yang lalu, 5 Mei 2021. Lalu ada lagi pernyataannya di saat perayaan ulang tahunnya di lantai atas di rumahnya saat rooftop beberapa tahun yang lalu, dan bahkan kemarin-kemarin ini saat rame-ramenya Menteri BUMN Erick Thohir yang dalam tanda petik quote and quote berbagi atau umbar jabatan bos BUMN nama Ustadz Yusuf Mansur yang tidak kesebut disindir dan disitir netizen. Kemudian Ustadz Yusuf Mansur mengunggah kalimat singkat, "Saya mah presiden saja nanti di 2024. Komisaris mah udah biasa," tulisnya. Juga dalam berbagai kesempatan ketemu ibu-ibu, Ustadz Yusuf Mansur minta untuk jangan lupa didoakan, dicoblos, dan dipilih di 2024 nanti. Juga saat berjumpa dengan anak-anak santri, anak-anak sekolah, Ustadz Yusuf Mansur kerap meminta untuk dipanggil sebagai sebutan Bapak Presiden. Nah, pada cuitan di Mei 2021, akun Ustadz Yusuf Mansur meminta netizen untuk pada cuitan di Mei 2021, akun Ustadz Yusuf Mansur meminta netizen untuk membacakan surat Ar-Rahman dan Al-Fatihah. Ia juga menyertakan tautan sebuah video YouTube. Baca bareng Ar-Rahman dan Al-Fatihah, silahkan tulis doanya di komentar. Qobul insya Allah, kata Ustadz Yusuf Mansur. Seorang warganet lalu membalas postingan Ustadz mengenai utang. "Pak Ustadz, saya ada utang 6,2 triliun, gimana nih biar cepat lunas?" Tulis seorang menanggapi Ustadz Yusuf Mansur. Tak disangka Ustadz Yusuf Mansur membalas cuitan warganet itu. Ustadz Yusuf Mansur pun kemudian minta didoakan untuk menjadi presiden. "Doain saya jadi presiden 2024, ntar kita beresin. Semangat ya, didoain agar siapapun juga nggak punya utang selamanya, tetapi rezekinya banyak dan terus mengalir, luas dan berkah dan manfaat," kata Ustadz Yusuf Mansur dalam tulisannya. Belum diketahui apakah Ustadz Yusuf Mansur itu memang serius berniat maju di Pilpres 2024 atau tidak, namun postingan itu telah mendapat respon sejumlah warganet. Ada yang mendukung, ada pula yang justru sebaliknya tidak mendukung. Enggak, Pak Ustadz, tetap jadi Ustadz aja biar para hafidh dan hafidhah semakin banyak. "Saya dukung Pak, tapi take and give-nya gimana?" Nah, "saya doakan Pak Anies saja jadi presiden." Amin, amin Ustadz, boleh diulas juga ketentuan zakat malnya bagaimana, kata yang lain lagi. Siapalah yang dilarang bercita-cita? Semua bebas mau menjadi apapun di negeri ini, hatta menjadi presiden sekalipun. Cita-cita itu bebas, mau jadi apa aja, hasratnya apa, keinginannya apa. Seperti menjadi presiden 2024 nanti, hanya saja di saat Ustadz Yusuf Mansur yang sekarang sedang dilanda banyak krisis, banyak persoalan, banyak masalah, mungkin alangkah bijaksananya jika beliau itu lebih memilih untuk menjaga pernyataan, menyampaikan keterangan, dan sebagainya. Apalagi di saat badai besar dan banjir bah melandanya seperti saat ini, malah membuat pernyataan yang maaf-maaf bombastis, tidak perlu, tidak pas, maka itu akan menjadi blunder yang sia-sia, yang sangat kontraproduktif sama sekali. Sebagai tokoh, apalagi sebagai ulama kenamaan, terkemuka, ternama, orang besar yang banyak disebut, ulama terpandang, juga sebagai selebritas bahkan, maaf saya sebut begitu, karena juga banyak diikuti 2,5 juta followernya di Instagram. Mungkin alangkah indahnya jika lebih berfokus kepada penyelesaian kasus-kasus. Saya menyebut bentuk jamak kasus-kasus karena tidak sedikit masalah menghampiri beliau. Dicicillah sedikit demi sedikit, satu demi satu, ibarat mengurai benang kusut. Maka semoga permasalahan silang sengkarut akan bertemu ujung pangkal penyelesaian masalah. Ada sebuah permasalahan yang sebutlah masih grass atau terbaru dan yang lumayan membuat suasana mengharu biru tentang undangan mubahalah Jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Jika seandainya Ustadz Yusuf Mansur memutuskan mendatangi mereka, memenuhi undangan itu, meski datang bukan pada acara mubahalah yang memang menurut saya kok rada ngeri sedap, menyeramkan begitu, maka datanglah pada waktu-waktu lain. Malam-malam usai sholat isya misalnya, ngumpul di Masjid Darussalam Kota Wisata, mungkin sedikit bisa mengobati luka dan sakit hati mereka. Dan bahkan jika beliau merasa tidak bersalah sekalipun, datang aja,
Bukankah Sayyidul Qaum khadimuhum? Layanilah mereka, datangilah, dan bicaralah dari hati ke hati. Tampakkan usaha atau ikhtiar atau upaya menyelesaikan masalah secara sungguh-sungguh. Alangkah sedihnya mereka yang merasa punya permasalahan, tetapi yang dimaksud seperti tidak merasa punya apa-apa, seperti tidak ada apa-apa. Ustadz Yusuf Mansur itu seorang tokoh agama, pemuka agama, pendakwah, penulis buku, tentu saja pengusaha. Ia asli Betawi Tulen dan memiliki seabrek aktivitas lainnya. Dari semua aktivitasnya, hampir semuanya ada di jalur dakwah selain juga bisnis. Ustadz Yusuf Mansur lahir di Jakarta pada Desember 76, memimpin pondok pesantren Darul Quran Ketapang Cipondoh, Tangerang, Cikarang, dan berbagai cabang pesantrennya berserakan di berbagai kota. Cuma namun belakangan ini pemberitaan beliau selalu miring dan negatif. Ustadz Yusuf Mansur menjadi orang yang sangat terbiasa dengan syaratnya pemberitaan negatif, konten negatif, komentar negatif, dan sejenisnya. Bahkan putri sulungnya, Wirda Mansur, terbawa dalam kubangan pemberitaan negatif. Wirda diberitakan negatif karena pendidikannya di Oxford, Inggris Raya, juga tentang Bitcoin dan sebagainya. Maka alangkah indahnya dan lebih bijaksananya jika sedini mungkin, sedari dini, sedikit demi sedikit, tampakkanlah upaya ikhtiar menyelesaikan masalah, dan malah bukannya memberikan pernyataan yang tidak perlu, yang kontraproduktif, yang tidak penting, apalagi hanya soal copras-capres di ajang Pilpres 2024 nanti. Mohon maaf jika saya menyebutnya sebagai kurang bijaksana, meski itu bebas saja, karena betapapun orang masih memandang Ustadz Yusuf Mansur sebagai pemuka agama yang tentu didengar, diperhatikan, dan dinilai perkataannya, sikapnya, dan bahkan hingga anak-anaknya. Kayaknya begitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!